Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di hari Jumat di tanggal 4 Zulkaidah 1446 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 2 Mei 2025 Miladiah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat hadir di pengajian rutin yang kita laksanakan di awal pekan di bulan Zulhijjah ini, di bulan Zulkaidah ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak juga yang hadir pada kesempatan hari ini, untuk mengefisienkan waktu kita buka pengajian kita dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan mendengarkan taujihat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Faisal Abdurrahman SSC MPD. Beliau merupakan kepala sekolah dari Tahfiz Quran Markas Imam Malik Makassar. Untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada beliau untuk mengambil tempat, kemudian untuk menyampaikan taujihat kepada kita semua. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak memuji dan bersyukur pada Allah. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa manfaatkan juga waktu kita di sore hari ini untuk sama-sama menyambung silaturahim di antara kita, sekaligus kita bisa manfaatkan untuk sama-sama belajar, saling ingat mengingatkan, karena demikianlah kita bisa keluar dari pensifatan yang Allah katakan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kondisi yang merugi. Lalu kemudian Allah sebutkan pengecualian sifat-sifat yang datang berikutnya. Siapa mereka yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi itu? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Kemudian apa lagi, Bu? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dan orang-orang yang saling nasihat menasehati, saling berwasiat pada kebaikan, pada kebenaran, dan saling berwasiat pada kesabaran. Bukankah kesabaran itu bagian dari kebaikan? Tetapi Allah mengkhususkan mengeluarkan kesabaran dari kebaikan, karena memang untuk melakukan kebaikan itu juga butuh kesabaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka jangan pernah bosan kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini, karena sekali lagi dengan cara inilah
kita bisa keluar dari apa yang Allah sifatkan dari gambaran umum pada kita manusia yang berada di dalam kerugian. Artinya, orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, mereka tidak saling ingat mengingatkan pada kebaikan, mereka tidak saling ingat mengingatkan dalam kesabaran, maka merekalah orang-orang yang merugi hidupnya di dunia ini. Tentu kita tidak mau, jamaah sekalian, dikategorikan Allah kita hidup tapi ternyata Allah pandang kita sebagai orang yang merugi saja. Belum di dunia, belum di akhirat, tapi di dunia ini kita sudah merugi. Tentu itu adalah sebuah perkara yang tidak kita inginkan bersama. Maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik terus menolong kita dalam ketaatan agar yang seperti ini selalu juga kita hadirkan, selalu kita lakukan. Bahkan kalau bisa duduk-duduk seperti ini bukan sekedar kita duduk datang mengecek bayar arisan kah atau apakah segala macam, tetapi kita juga benar-benar datang untuk menimba ilmu agama. Sehingga bisa kita angkat kebodohan dari diri kita dan Allah berikan taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya juga bahagia melihat adik-adik kita, anak-anak kita ini nampaknya seragam baru juga, ya, sama ustaznya juga, masya Allah. Karena majelis taklim sebelumnya belum ada warna begini, kau lihat. Alhamdulillah. Cuma tidak matching dengan tutupnya ini, sedikit lagi ketemu warnanya, sedikit lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita mendengarkan di awal kita berada pada tanggal 4 Zulqa'dah atau Zulkaidah, atau dalam istilah hijriahnya Zulqa'dah. Dan ini yang kita ingin bahas sedikit terkait dengan bulan haram. Dalam surah At-Taubah, tepatnya pada ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah berjumlah 12 bulan. 12 bulan yang Allah telah ciptakan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan ketetapan Allah ini yaitu ketika menciptakan 12 bulan ini, Allah sudah lakukan, Allah sudah tetapkan semenjak penciptaan langit dan bumi. Dari sini kita bisa pahami, ketika Allah menciptakan dunia ini, maka Allah juga sudah lengkap menciptakan perangkat-perangkat di dalamnya. Termasuk hal yang begitu mendetail, Allah sudah ciptakan waktu yang berjalan yang akan kita jalani di dunia ini, yaitu 12 bulan dalam 1 tahun. Allah katakan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, Allah keluarkan 4 bulan yang Allah sendiri istilahkan 4 bulan ini dengan bulan hurum, yaitu bulan-bulan haram. Istilahnya di dalam syariat disebut ashhurul hurum. Ashhur itu asal katanya dari syahr, syahrul Ramadan, bulan. Kalau jamaknya ashhur, atau jamak yang lain syuhur. 4 bulan kata Allah itu dikategorikan Allah sendiri menjadi bulan-bulan haram. Sebentar kita jelaskan apa makna yang terkandung dari kalimat bulan haram itu. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini dengan mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan haram tersebut.
Nah, ini ayatnya, ayat yang mulia yang mestinya kita fahami bersama. Makanya kita angkat ini karena tidak banyak orang di hari-hari ini yang kemudian punya perhatian pada bulan-bulan haram. Nah, sebelum kita masuk pada penafsiran ayat ini, jemaah sekalian, perlu sama kita ketahui bahwa Allah itu sangat mencintai kita semua. Allah itu sangat sayang kepada kita semua. Sifat dari sifat-sifat yang indah dan juga nama yang indah dimiliki Allah. Dari asma was sifat yang Allah miliki, kita kenal dengan sifat Rahman dan Rahim. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Tetapi sifat Rahman dan sifat Rahimnya yang dimiliki oleh Allah ini sangat jauh berbeda dengan sifat sayang dan kasih yang kita miliki oleh manusia. Kalau kita sayang kepada keluarga kita sayang kepada anak, suami, atau pasangan kita misalnya, dan seterusnya, maka sifat sayang yang dimiliki Allah itu jauh lebih besar dari yang kita miliki. Makanya Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang sama dengannya. Bahkan kita wajib meyakini sifatnya Allah, nama-nama indahnya Allah yang mengandung sifatnya Allah itu tidak akan sama seperti yang kita miliki. Allah melihat, Allah maha melihat, tapi maha melihatnya Allah jauh berbeda dengan yang kita miliki ketika kita bisa melihat. Begitu pula pendengarannya dan seterusnya. Nah, maka di antara sifat kasih dan sayang Allah kepada umat ini yang begitu besar adalah Allah selalu memberikan kesempatan yang besar pula untuk kita manusia bisa memperbanyak dan meningkatkan kesolehan kita di sisinya. Allah ciptakan kita, jemaah sekalian, untuk apa? Saya tanya coba dengan pertanyaan yang sederhana, Ibu. Apa tujuan Allah ciptakan kita? Jawabannya adalah untuk beribadah. Ayatnya adalah وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayat ini jelas. Allah ciptakan jin dan manusia untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Jadi ingat, tujuannya kita hidup ini bukan untuk apa-apa, untuk ibadah. Sampai ketika kita pun sudah berkeluarga, apa tujuan keluarga itu? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Rugi rasanya kalau kita sudah berkeluarga semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Itu bukan keluarga yang diinginkan itu dalam Islam. Maka sampai ketika kita berkeluarga pun, kita sudah punya anak pun, bahkan kita sudah punya cucu pun, mestinya semua itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Nah, tapi tidak sampai di situ. Karena Allah menginginkan kita untuk ibadah kepadanya, maka Allah bukakan jalan-jalan untuk kita semua supaya kita ini bisa berada pada jalurnya, jalur untuk ibadah. Bahkan hebatnya Allah itu membuat jalur untuk kita ibadah dipenuhi dengan door prize. Biasa dengar kalimat door prize? Apa itu door prize? Hadiah. Ada hadiah. Hadiah yang diberikan secara gratis. Bahkan membuat kita menjadi terangkat derajatnya di sisi Allah. Itulah pemberian-pemberian Allah yang Allah tetapkan untuk diberikan kepada kita semua umat Islam. Allah jadikan ada di antara 1 tahun ini 1 malam, Ibu, yang kalau kita mengerjakan solat kita jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan di malam itu saat kita berdoa, maka doa kita itu akan menjadi doa yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan ketika kita baca Quran di situ, zikir di situ, maka pahala baca Quran dan zikirnya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dialah Lailatul Qadar.
Tidak ada Lailatul Qadar pada zaman umat-umat terdahulu. Tidak ada ceritanya umatnya Nabi Musa punya Lailatul Qadar. Tidak ada. Tidak ada ceritanya umatnya Nabi Ibrahim punya yang namanya Lailatul Qadar. Tidak ada. Yang ada umat-umat terdahulu itu mereka panjang usianya, panjang umurnya. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi umatnya 950 tahun. 950 tahun usia dakwanya saja. Iya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh itu, sesungguhnya saya mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang dan malam. Dan apa yang terjadi 950 tahun itu yang ikut hanya sedikit saja. Baru usia dakwah seperti itu. Bagaimana dengan usianya, usia hidupnya, umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu sama juga dengan umat-umatnya. Sama juga dengan umat beliau alaihissalam. Maka umat-umat terdahulu itu tidak diberikan keistimewaan oleh Allah seperti yang Allah sudah berikan kepada kita hari ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Islam ini kata para ulama kita ada konsep yang sangat indah sekali yang harus kita juga usahakan untuk bisa mendapatkannya. Ada yang namanya syarafun. Pernah dengar istilah syaraf? Syaraf itu artinya kemuliaan. Syarafun itu artinya kemuliaan. Dan kemuliaan ini ada dua jenisnya. Kemuliaan yang pertama disebut sebagai syarafu al-makan. Syarafu al-makan. Makan itu artinya tempat. Kita kenal ada tempat-tempat yang Allah muliakan atas tempat-tempat yang lain. Misalnya Mekah dan Madinah. Allah muliakan. Bahkan di tanah haramnya. Orang yang beribadah di situ pahalanya besar. Salat di dalam Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Allah sudah tetapkan seperti itu. Ada tempat-tempat yang memang Allah berkahi. Allah berkahi di situ dan tidak diberikan kepada tempat-tempat yang lain. Selama ada dalilnya, maka kita tetapkan itu adalah sebuah tempat yang berkah. Tempat yang berkah. Sebagaimana tempat ada keberkahan, maka ada juga yang diistilahkan sebagai keberkahan waktu. Allah berkahi waktu itu yang tidak diberikan kepada waktu-waktu yang lain. Taruhlah misalnya tadi bulan suci Ramadan. Allah berkahi bulan Ramadan berbeda dengan perlakuan Allah pada bulan-bulan yang lain. Allah berkahi Lailatul Qadar berbeda perlakuan Allah dengan malam-malam selainnya. Atau bulan-bulan haram ini. Allah muliakan 4 bulan haram ini dan Allah bedakan seperti bulan-bulan yang lain. Tidak sama. Atau tidak usah jauh-jauh. Dalam 24 jam ini, jamaah sekalian, ada waktu yang berberkah di sepertiga malam terakhir. Taruhlah maghrib itu jam 6 dan subuh itu jam 5. Maka jarak antara dari jam 6 sampai jam 5 subuh kita bagi 3. Maka yang sepertiga akhirnya itulah waktu yang berberkah di malam itu. Disitulah Nabi SAW selalu bangun. Disitulah para sahabat-sahabat Rasulullah bangun untuk qiyamul lail, salat tahajud, karena mengetahui ada keberkahan tersendiri di waktu tersebut yang tidak ada pada waktu-waktu yang lain. Nah, sehingga kemuliaan tempat, kemuliaan waktu ini adalah hadiah dari Allah untuk kita umat Islam. Kalau kita bisa mengambil berkah pada dua hal ini, maka akan begitu sempurnalah kehidupan kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan sekali lagi, itu adalah bentuk pemberian yang Allah gratiskan untuk kita. Tinggal kita, siapa di antara kita ini yang mau memanfaatkannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang
bulan-bulan haram. Maka kita simpulkan dari penjelasan barusan bahwa bulan-bulan haram ini termasuk pemberian yang Allah hadiahkan untuk umat Islam, untuk kita semua. Adakah kemudian kita ini bisa manfaatkan bulan-bulan haram yang 4 ini atau tidak? Tadi Allah katakan dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, jangan zalimi diri kalian pada 4 bulan haram ini. Apa itu bulan haram? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengatakan, as-sanatu 12 syahran. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, kata Nabi. Thalathatun mutawaliyatun. 3 bulan datang secara berurutan. Datang secara berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah apa? Muharram. 3 bulan datang berurut. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, dan bulan Rajab. Bulan Rajab. 4 bulan ini masuk kategori bulan haram. 3 bulan yang datang berurutan. Nah sekarang jamaah sekalian, kita ada di bulan yang pertama di dalam bulan yang disebutkan berurut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Dzulqa'dah. Tepatnya tadi disebutkan tanggal 4 Dzulqa'dah. Nah, apa yang kita mau lakukan di bulan haram ini? Apakah sama resepnya? Sama yang kita lakukan di luar bulan haram? Mestinya tidak seperti itu. Kalau kita adalah seorang hamba yang betul-betul tadi konsepnya kita mau ibadah kepada Allah maksimal, maka kita tahu bulan-bulan haram itu adalah bulan yang Allah berikan kehormatan, maka kita pun wajib hukumnya menghormati. Karena Allah sendiri yang ciptakan bulan ini, Allah juga menghormati bulan haram. Apa yang dimaksud dengan haram di sini, kata para ulama kita, yang dimaksud haram di sini adalah kehormatannya yang begitu dijaga oleh Allah. Bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ini adalah bulan-bulan yang wajib kita jaga kemuliaannya. Kita jaga dia. Makanya bentuk penjagaan yang harus kita perhatikan ketika kita berada di bulan haram itu, Allah bilang tadi di ayatnya, jangan zalimi diri kalian ketika berada di bulan-bulan haram. Apa maknanya? Jangan melakukan dosa di situ. Para ulama hadis menyebutkan, kenapa Allah melarang untuk melakukan dosa di bulan-bulan haram? Karena dosa yang terjadi, yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram, itu dilipat gandakan oleh Allah. Berbeda dengan perlakuannya Allah terhadap orang yang bermaksiat di luar bulan haram. Karena nilai yang begitu terhormat dimiliki oleh bulan haram ini, Allah tidak mau ada pertumpahan darah di situ. Bahkan jihad fisabilillah. Kita tahu jihad bagaimana kedudukannya dalam Islam. Jihad itu, seandainya ini adalah Islam, maka jihad posisinya paling di atas. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwatu sanami. Wahai Mu'adz, maukah saya sampaikan kepadamu apa itu ra'sul amr? Apa itu inti dari segala urusan? Dan apa itu yang bisa menopang inti dari segala urusan? Dan apa yang menjadi terpuncak dari inti segala urusan tadi? Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu saya ingin mengetahuinya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Inti dari segala urusan itu adalah agama Islam. Jadi ini tegaskan, Nabi tegaskan ini. Intinya
segala urusan kita itu adalah Islam, untuk kemaslahatan Islam. Jadi rugi rasanya kita berpuluh-puluh tahun hidup di dunia tapi tidak menyempurnakan keislaman kita. Makanya Allah bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati dulu, Bu. Begitu bahasanya Allah. Jangan dulu mati sebelum kalian berislam. Jangan bilang Islam ya Ustaz, mingkatenan sambayang. Islam, tapi sholat isyanya nanti jam 11 terus. Islam, tapi sholat duhurnya 2:30 terus. Sholat asarnya nanti 5:30. Islam apa itu? Masih untung itu, masih sholat. Tapi kalau yang tidak sholat sama sekali, nanti hari Jumat baru datang ke masjid. Ini. Makanya inti dari hidup kita ini adalah kemaslahatan Islam. Rasulullah berjuang untuk Islam. Para sahabat rela mati demi mempertahankan Islamnya. Coba bayangkan bagaimana besarnya kedudukan Islam itu. Makanya Nabi katakan inti dari segala urusan itu adalah Islam. Makanya dalam semua agenda hidup kita itu, Bu, mestinya maslahat Islam yang harus kita jaga. Misalnya, kita ditawari begini dan begitu. Kita katakan, apakah sistemnya sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Jangan terjatuh pada transaksi riba. Mungkin menguntungkan kita. Tapi kalau dia bertentangan dengan aturan Islam, jangan diterima. Itulah orang yang mengedepankan Islam dalam hidupnya. Begitu. Nah, Nabi katakan, inti segala urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu as-salah. Dan yang bisa menopang Islam itu, Islam agama kita ini bisa tegak dengan kuat, tegak dengan baik saat dia ditopang dengan salat, kata Rasulullah. Dan sampai di situ, Nabi bilang kepada Mu'adz, dan yang menjadi terpuncak dalam Islam adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjuang, yang dalam hidupnya itu berjihad, jihad itu, Ibu, jangan menyangka jihad itu nanti selalu mengangkat senjata melawan orang-orang kafir saja. Ya, jihad itu kita datang ke sini belajar ilmu agama. Di dalam kondisi kita ada panggilan untuk makan bakso, ya 20.000 satu mangkok. Yang penting tidak jatuh baksonya turun, masih bisa ditambah. Jihad itu ketika kita datang majelis taklim belajar. Lalu kemudian ada undangan juga begini dan begitu. Kita tetap mendahulukan, tidak, saya sudah diprogramkan ini, apalagi sekali sebulan lagi. Nanti diatur yang lain. Itu jihad. Jihad itu ketika kita belajar menghafal Al-Quran. Menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dalam kondisi anak-anak kita, banyak di luar kasih naik layang-layang misalnya. Atau kejar layang-layang kepak misalnya. Atau pergi bagaimana dan bagaimana. Itu jihad. Kecuali ketika kita diserang oleh penjajah, wajib kita mengangkat senjata. Itu jihad. Maka perhatikan, orang yang mati syahid itu, saking mulianya di sisi Allah, rohnya mereka berada di dalam tembolok burung, yang kemudian burung itu berterbangan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam surah Ali Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Janganlah kalian menganggap orang-orang yang mati syahid itu adalah mayat-mayat. Bal ahya'un. Tetapi kata Allah, mereka masih hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mereka terus mendapatkan rezeki dari Allah. Orang yang mati syahid itu mulia sekali. Bahkan dalam hadis Nabi katakan 70 orang anggota keluarganya itu mendapatkan syafaat kalau ada di antara keluarganya yang mati syahid. Anaknya misalnya satu orang mati syahid. Pada hari kiamat dia bebas menyebutkan nama keluarganya 70 orang. Bayangkan. 70 orang. Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan si fulan masuk ke dalam surga. Bisa diberikan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan kemuliaan jihad itu, kalau dia berada di bulan-bulan haram, maka di stop dulu, jangan berjihad. Tidak ada perang di dalam bulan-bulan haram. Allah tidak menginginkan ada pertumpahan darah di bulan-bulan haram. Olehnya itu kita lihat
Jihad fisabilillah saja yang begitu mulia kedudukannya, kalau sudah berhadapan dengan bulan-bulan haram, stop dulu. Dari sini kita bisa pelajari, Ibu, bahwa Allah inginkan benar-benar ketika kita berjumpa dengan bulan haram, kita fokus untuk ibadah dan stopkan dulu kemaksiatan kita. Belajar untuk kita tekan setiap sifat-sifat buruk yang mungkin saja bisa kita lakukan di bulan-bulan haram. Berbohong, berdusta, menggibah, dan seterusnya. Hilangkan itu. Sebagaimana kita jaga diri kita saat berada di bulan suci Ramadan. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita mau hati kita ini bersih. Sehingga Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan. Siapa di sini yang khatam 1 kali? Banyak. Mungkin bisa lebih dari 1 kali. 2 kali, 3 kali. Ada anak santri sini yang sampai 5 kali khatam, ada. Bisa berkali-kali di bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaannya, kenapa semangat itu hanya ada di bulan suci Ramadan saja? Padahal, perhatikan, bulan-bulan haram juga berhak untuk kita fokusi ibadah. Kalau di bulan-bulan haram kemarin kita bisa sholat tarawih 1 bulan, Bu, alhamdulillah misalnya. Atau kita jaga betul itu salat tarawih kita, salat malam kita di 10 malam terakhir. Kita sampai salat tahajud di masjid ini jam 2, setengah 3. Kita datang ke sini. Maka kerjakan juga itu semua ketika kita berada di bulan-bulan haram ini. Subhanallah, kita masih berada di awal dari bulan Zulqa'dah. Artinya 1 bulan ke depan masih panjang waktu untuk dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Habis bulan Zulqa'dah ini, masuk bulan yang tidak kalah lagi pentingnya, bulan Zulhijjah. Nanti kalau saya diundang lagi, kita bahas secara khusus lagi bulan Zulhijjah. Bagaimana kemuliaan secara khusus yang Allah berikan untuk bulan Zulhijjah. Selesai bulan Zulhijjah, Allah masih berikan taufik kita untuk hidup dan sehat. Ada bulan Muharram. Bayangkan kalau 3 bulan kita ketemu dengan bulan yang mulia, yang Allah lipat gandakan pahalanya. Ibarat ini air putih. Tapi kalau berada ini air putih, Bu. Kalau ada di bandara, ini kalau di sini ini harganya berapa, Ustaz? 5.000 paling. 3.000. 2.500, tapi kalau di bandara 10.000. Iya. Atau kalau dia masuk di restoran yang mewah ya, menjadi 28,5, 28.500. Mau tidak mau harus dibeli. Kita bilang ada kalau di samping rumah aku ini 2.000 jadi 500. Tapi mau dia apa? Kita lagi ada di restoran ini. Mau tidak mau dibeli. Coba. Itu namanya pangsa pasar, Ibu. Itu namanya pangsa pasar. Kalau dia ada di tempat-tempat emperan ya, tidak mungkin kita jual 10.000, tidak akan laku. Tapi kalau dia di bandara, yang memang orang-orang yang datang di situ beda pasarnya dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Ketika dia berada di restoran yang mahal, tidak mungkin masuk di situ orang-orang yang pendapatannya di bawah, ekonominya di bawah, sehingga harganya pun diangkat. Coba bayangkan, ketika Allah pilihkan kita bulan-bulan haram ini, Allah izinkan kita masuk di bulan haram ini, maka air ini menjadi spesial, sama seperti yang kita rasakan ketika kita berada di bulan Ramadan. Allah pilih kita untuk dalam keadaan sehat walafiat dan bisa hidup di bulan Ramadan, itu adalah hal yang istimewa. Allah pilihkan kita di tempat yang terbaik, maka di pandangan Allah ini, kita ini berada dalam kondisi yang tinggi nilainya. Banyak orang yang mau ketemu dengan bulan Muharram, bulan-bulan haram, atau bulan Ramadan, tapi ternyata usianya tidak sampai di situ. Nah, Allah sekarang pilih kita. Ada di bulan Zulqa'dah ini, jangan disepelekan ibadah. Ketika kita salat sunnah, sebelum kita salat wajib, jangan hanya salat wajib saja, Ibu. Masuk waktu salat maghrib 3 rakaat, juga ada kerja. Padahal bisa kita tambah dengan salat-salat sunnah. Isya juga begitu. Subuh apalagi 2 rakaat sebelum kita salat wajib, salat subuh. Pahalanya dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kerjakan itu. Bahkan kita lakukan, kita berazam sebentar malam, bangun 1/3 malam terakhir, jam 3 kah, setengah 4 kah, yang penting ada waktu kita sholat beberapa rakaat sebelum azan subuh. Silahkan kita bersedekah, berinfak,
kasih makan orang, porsi 10.000 saja. Ada orang, ada siapa kita lewati, kita kasih, Pak ini tabe, sama tak belum pergi makan. Tidak dituntut jadi banyak-banyak. Kita lakukan itu di bulan Muharram, pahalanya subhanallah. Pahalanya besar di sisi Allah, dilipat gandakan. Jangan justru melakukan kemaksiatan di sini. Karena dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Makanya di dalam surah At-Taubah tadi justru dosa ini yang Allah angkat. Allah tidak menyebut maka kerjakanlah amal soleh di bulan-bulan haram tersebut dan tinggalkanlah dosa. Nah, Allah tidak berbicara tentang amal soleh di situ, tapi Allah secara khusus berbicara tentang dosa. Karena kebanyakannya kita terjatuh dalam dosa. Dan kebanyakannya kita mudah atau lebih mudah berdosa ketimbang mudah untuk beribadah. Betul atau betul ini? Lebih gampang orang berdosa sekarang daripada melakukan amal soleh. Gampang sekali. Kita keluar masjid saja, tidak tahu mata ini melihat apa. Dosa, banyak dosa di luar. Iya. Di dalam masjid saja kita bisa berdosa. Dan seterusnya. Maka gampang sekali. Sehingga Allah masukkan kalimat ini pada ayat tadi. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram. Maknanya, jangan kalian menjatuhkan diri kalian pada perbuatan dosa di bulan-bulan haram. Allah tidak mau. Karena sayangnya Allah, maka Allah nasihati kita. Sama seperti orang tua yang menasihati anaknya. Nak, begini. Kenapa kita nasihati anak? Karena kita sayang kepadanya. Allah sekarang nasihati kita, ibu. Janganlah, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian zalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Itu bukan karena apa? Karena semata-mata Allah sayang kepada kita. Dan manfaatnya akan kembali pada kita. Nanti pada hari kiamat, kita akan dapatkan, atau tidak usah hari kiamat, di dunia ini saja kita bisa merasakan Allah lapangkan kehidupan kita, lapangkan hati kita. Man amila salihan. Dalam surah An-Nahl Allah katakan begini. Barang siapa yang beramal, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, kemudian dia beriman, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan penghidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pada hari kiamat kami akan berikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi itu dampak hasilnya amal soleh. Beriman kepada Allah, kemudian kita beramal soleh, Allah bilang pahalanya 2, dunia dan akhirat. Di dunia Allah katakan falanuhiyannahum hayatan thayyibatan. Bahkan dalam kalimat ini Allah menggunakan 2 kalimat takkid dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada huruf penegas. Dan dalam kalimat ini ada 2 hurufnya. Pertama fa, ya, bahkan 3. Pertama fa, kedua lam, kemudian nun yang bertasydid. Falanuhiyannahum. Sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik bagi mereka di dunia ini. Itu kata Allah. Kemudian di akhirat nanti walanajziyannahum, dan sungguh kami akan berikan balasan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika kita ibadah, Allah akan balas di akhirat sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan untuk Allah di dunia. Artinya apa? Allah tidak butuh sebenarnya kita punya sholat. Yang butuh sholat itu siapa? Kita sendiri. Dan Allah akan mengganti sholat itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita usahakan. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan bulan haram ini untuk dilipat gandakan pahala kita dengan kita beramal soleh. Berkahnya bulan-bulan haram ini, kalau kita mau dapatkan, itu didapatkan dengan amal soleh. Bukan didapatkan dengan memperbanyak bermedsos di siang hari ke di malam hari. Stop dulu itu. Kurang-kurangnya.
baca Quran, beribadah itu jauh lebih kita butuhkan nanti selama kita berada di bulan-bulan haram ini penting sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sekiranya ini yang bisa kami sampaikan, Allahu taala a'la wa a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kita tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Faisal Muhammad, SSD MPD. Selanjutnya mungkin ada banyak yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kami persilakan para pengikut ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah di bulan depan, di bulan Zulhijjah, insya Allah kita adakan Tarawih Akbar di antara 1 sampai 9 Zulhijjah. Nanti diinformasikan di masjid kapan pelaksanaannya. Insya Allah juga di bulan Zulhijjah nanti kita, karena sudah menjadi kebiasaan kita di masjid dan sudah dihidupkan, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah buka puasa selama 9 hari di sini. Sama waktu kita di bulan Syawal, kita di hari itu hari bulan Syawal sampai puasa 6 hari berturut-turut. Ya, logikanya kalau berhasil puasa 30 hari di bulan Ramadan, kenapa di bulan Syawal 6 hari saja tidak bisa, di bulan Zulhijjah 9 hari juga tidak bisa. Jadi ibu bagi yang ini juga berpartisipasi nanti bisa langsung dibawa ke masjid. Begitu juga dengan buka puasa Senin Kamis juga sudah berjalan di masjid kita. Kemarin alhamdulillah sudah persiapan yang bawa jalan kode. Dan jalan kode yang ada di sana. Nanti insya Allah bisa langsung diwakili bagi ibu yang ingin berpartisipasi. Baik, mungkin cukup sekian pengajian kita pertama kita untuk sore hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz dapat kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita yang berada di rumah. Semoga kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu di kesempatan yang banyak. Kami ucapkan syukur wa jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau di akhirat. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir, bagi jamaah yang ingin mendaftar kurban di masjid kita senilai Rp2.100.000, yang alhamdulillah sudah sampai di sapi yang ke-14. Untuk hari ini sudah sampai di sapi yang ke-14. Kita target 20 ekor sapi di masjid kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.